Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Di pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan yang senantiasa memimpin, memelihara, dan menolong kami. Dan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, di pagi hari ini sebagai renungan firman Tuhan tertulis dalam Alkitab Yeskiel 37 ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewanya mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini, pujilah Tuhan. Tuhanlah yang kita puji, kita muliakan, kita sembah di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Hidup kita ini sebagai umat Tuhan, yang senantiasa kita memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan itu bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhanlah yang kita puji, kita muliakan, kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, perikop ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan umatnya. Umat Israel sebagai bangsa yang senantiasa Tuhan pelihara dan Tuhan tolong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di nats ini mengingatkan kita bagaimana Israel pecah menjadi kerajaan Israel dan Yehuda. Karena ada pertikaian di dalam bangsa mereka sendiri. Ada perselisihan, kesalahpahaman
mengandalkan pikiran, kekuatan, dan ego masing-masing untuk mempertahankan pendapat dan karakter masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tetapi Tuhan melihat betul bahwa Tuhan tidak mau menginginkan ada perpecahan di dalam bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan mau memelihara mereka. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali oleh Tuhan. Di ayat 21 sampai ayat 22 sebelumnya, Tuhan adalah berfirman, Tuhan akan menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa kemanapun mereka berada. Tuhan mau mengumpulkan mereka dari segala penjuru, membawa mereka ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan juga menjadi supaya bangsa Israel itu bersatu di tanah mereka sendiri, dan satu bangsa, satu raja yang memimpin mereka sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di ayat 23 kita lihat Tuhan melepaskan umatnya, bangsa Israel, dari penyelewengan, dari segala bentuk dosa. Karena mereka sudah berbuat dosa. Sifat atau perbuatan dosa itu menjijikkan, menajiskan diri. Karena mereka menyembah berhala, bahkan patung, atau dewa-dewa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan inisiatif untuk melepaskan dosa dan perilaku mereka selama ini. Tuhan mentahirkan mereka. Tuhan juga mengampuni dosa mereka. Inilah tahun pembebasan, tahun Yobel. Tuhan mau supaya umatnya kembali mau memuji dan memuliakan Tuhan. Karena setiap pribadi, setiap jiwa-jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan menguduskan umatnya supaya mereka kembali datang sebagai umat yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di ayat 24, maka hambaku Daud, yaitu Raja Daud, dipilih dan ditetapkan Allah sebagai raja atas mereka. Karena Daud memiliki hati yang setia dan taat kepada Tuhan, yang senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Daud mengembalakan bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai umat Tuhan yang senantiasa mau memuji dan memuliakan Tuhan. Apa yang kita bisa refleksikan di dalam hidup kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Bila mana kita berbuat dosa, menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tidak melihat bagaimana hidup kita yang dahulu. Tetapi saat ini kita memiliki sifat dan keputusan untuk berkomitmen mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang dipuji, Tuhanlah yang disembah, Tuhanlah yang dimuliakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan di dalam segenap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa kami memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam aktivitas kami hari ini, kami mau mengandalkan Tuhan dan bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan saja.
Ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat di dalam iman. Amin.